Yo, welcome back di Luasan tadi. Kembali lagi bersama gue TJ dan bersama Rodi. Dan kali ini kita didampingi sama tamu istimewa langsung dari pusatnya AMD Indonesia. Kita perkenalan dulu nih dengan Mas. Oke, saya Hans, perwakilan dari AMD Indonesia. Saya di sini megang channel untuk prosesor. Oke, jadi bisa dibilang sebenarnya kita mau diskusi nih tentang peluncuran AMD Ryzen 3. Mungkin rasanya kayak kurang afdol kalau kita nggak langsung ngomong sama sumbernya. Biasa kalau kita dengar kan biasa dari tim Ulasan ID, dari Rodi. Tapi kali ini kita lebih enak kalau langsung ngomong sama yang dari sumbernya nih. Yang pasti udah lebih official, lebih resmi dan lebih terpercaya, betul nggak? Ya kan? Nah, mungkin nggak ada kompor-komporan. Oke, sekarang mungkin kita mau langsung tanya aja nih ke sumbernya sama si Mas Han nih. Mas Han, sebenarnya bisa dibilang nih AMD Ryzen 3 ini bener-bener yang suatu yang ditunggu-tunggu nih. Kalau mungkin kalau dibilang buat rakyat jelata, gamer jelata. Buat Apa bahasanya Rodi biasanya? Kere-kere hore gitu. Nah, ini pasti ditunggu banget sama buat para viewers kita juga nih. Aku pengen tahu deh Mas, mungkin biar lebih enak juga nih dari Mas Han juga nih sendiri. Kira-kira tuh fitur yang bener-bener yang unggul banget di Ryzen 3 dengan prosesor tetangga nih. Kenapa nih? Ya, oke. Thank you ya, saya udah bisa bicara di sini untuk ya sekedar kita sharing lah. Oke, jadi gini, AMD ini kita mau menyediakan, dari dulu kita mau menyediakan adalah price berbanding performance yang terbaik ya. Jadi barang performance itu mahal, itu sebenarnya enggak. Oke, jadi kita juga mau mematahkan beberapa mitos juga ya tentang AMD kali ini di Ryzen 3 ini. Nah, jadi gini, kalau bicara tentang fitur Ryzen 3, sebenarnya fiturnya hampir-hampir sama dengan Ryzen 5 ataupun Ryzen 7. Which is itu harganya kan ya tau lah ya, istilahnya berapa? 2 jutaan, 3 jutaan, 4 jutaan ya. Nah, sampai istilahnya 6 jutaan. Nah, Ryzen 3 ini punya fitur yang hampir sama, jadi kayak fitur Sense MI-nya, jadi kayak apa namanya, pure boost-nya, terus true power-nya, terus ada XFL-nya, jadi istilahnya bisa untuk apa namanya, dikasih pendingin yang lebih baik, dia akan naik clock-nya ya, jadi istilahnya seperti itu semua ada di Ryzen 3. Nah, terus semua motherboard-nya yang Ryzen AM4 itu bisa dipakai, jadi mulai dari yang paling murah yang A320, mau performance bisa 350, B350 ya, atau yang istilahnya benar-benar yang paling high-end X370. Dan ini kita berikan harga yang menarik seperti itu. Oh ya, satu lagi nih, ini prosesor udah jauh hemat daya. Jadi kalau memang dulu AMD dibilang boros lah, panas lah, ini itu udah nggak lagi 65 watt. 65 watt ya kan? Ya, banding terbalik lah pokoknya sekarang. Oke. Nah, mungkin ini Mas pasti yang ditanya-tanya banget sama buat gamer sih yang dompetnya pas-pasan nih. Tuh mampu gak Mas buat mainin game yang bener-bener yang lagi populer untuk saat ini, Mas? Oh, oke. Ini pertanyaan bagus ya. Kalau kita bicara game ya kan, bicara game berat saat ini, game berat itu kan istilahnya dia butuh istilahnya komputasi dengan core yang lebih banyak juga. Nah, Ryzen 3 ini punya real 4 core ya, jadi istilahnya bisa digunakan untuk istilahnya game berat dan juga pekerjaan berat, seperti itu sih. Dengan harga yang murah. Ya malum lah, kita juga paham kan sebenarnya mungkin orang-orang yang di Indonesia gitu, mereka tuh biasanya buat para gamer, mereka tuh bisa bilang kantongnya agak sedikit pas-pasan lah. Mungkin mereka bisa bikin PC yang di bawah budgetnya 10 juta. Nah, mungkin dengan AMD Ryzen 3 ini cocok banget Mas ya untuk di PC mereka ya. Betul banget. Dan bisa disandingkan juga lawannya itu sebenarnya bisa disandingkan sama RX 570 atau 580, itu udah mantep lah. Ya, dibanding Ryzen 3. Ya, nggak bottleneck lah intinya. Oke. Kalau bisa dibilang nih Ryzen 3 ini kelihatannya udah oke nih untuk yang buat, kalau kita bilang buat kira-kira hore nih. Ini aku pengen, kita sedang menebak-nebak aja, menduga-duga nih sama AMD. Kira-kira mungkin di tahun 2017 ini mungkin masih sisa di kuartal kedua nih, di sisa 6 bulan terakhir nih. Oke. Ada gak kemungkinan mau dikeluarkan seri dari AMD Ryzen 3 ini? Bukan Ryzen 3, mungkin seri terbaru tapi lebih murah dan lagi, lebih bagus gitu, atau kencang. Ini pertanyaan menjebak. Oke. Pertanyaan menarik ya istilahnya ya, untuk istilahnya barang apa namanya kencang tapi murah ya. Nah, sebenarnya gini, kalau kita bicara mengenai barang yang lebih terjangkau lagi, sebenarnya kita akan keluar itu Bristol Ridge untuk desktopnya. Kalau kita tahu kan sekarang Bristol Ridge baru ada di notebook ya istilahnya. Jadi penggunaan DDR4 untuk AMD ya kan istilahnya, jadi selain Ryzen ya. Nah, Bristol ini sebenarnya kita siapkan jadi kayak
APU ya kan, kayak APU tapi dia udah pakai DDR4. Nah itu bentar lagi, itu bisa ditunggu lah bentar lagi. Nah, jadi tinggal ditunggu tapi aja. ini memang belum apa ya, belum dari keluarganya Ryzen sih. Jadi kita arsitekturnya mungkin secara ini ya, ekosistemnya ya, jadi kayak DDR4, kayak istilahnya motherboardnya pakai AM4 itu tersedia ya kan, jadi bisa pakai motherboardnya Ryzen, tapi ini memang bukan keluarga Ryzen. Tapi itu kita akan kasih pricing yang benar-benar menarik. Itu kalau untuk yang menarik nih ya kan secara pricing. Nah kalau performance kita juga sekarang udah bisa banding compete dengan sebelah. Jadi kita punya pilihan AMD Threadripper. Ini Wah. juga bentar lagi kan keluar nih ya kan istilahnya. Tapi ini buat para sultan lah ya, maksudnya yang iya, tebel lah gitu. yang ya. benar-benar istilahnya butuh megatasking lah istilahnya kalau dibilangin. Megatron ya kan, kode Ya. transformer gitu. Jadi yang Sultan ini kalau pakai Threadripper itu bisa menghemat uangnya juga. jauh banget ya, jauh Iya, banget. dia udah Sultan terus beli prosesor Threadripper itu lebih murah. Yes. Otomatis kan dia bisa save uangnya lebih Ya kan. betul. Dari sebelah. Betul. Nah itu juga nanti kita akan siapkan. Jadi kalau teman-teman benar-benar istilahnya pengen tahu teknologi selanjutnya, bisa diikutin terus. Pasti akan ada produk-produk baru terus. Di dari channel Laksana ID lah pasti ya. Yes. Sorry, beberapa lalu ini si videonya si Rodi yang pada saat AMD Ryzen 3 ini di-compare dengan i3 dan i5. dengan tetangganya gitu. Oh, iya, dengan Ternyata tetangganya. bener-bener emang jauh lebih dulu di AMD Ryzen 3. Ya. Bisa dibilang gitu. 1300X sih ngunggulin semua. Oh, gitu Ryzen ya. 3 1300X ngunggulin, dan di game juga kan di video itu ada gua buat Grand Theft Auto, GTA 5, terus Tomb Raider, terus Ashes of the Singularity. Nah, perbedaannya itu sekitar 1 sampai 5 FPS. Jadi ya perbedaan harga jauh banget dengan selisih performance sedikit banget, ya kalian yang bisa nilai lah. Oke, jadi kalau misalkan kalian belum tonton video, kalian bisa langsung klik di atas ini ada linknya, lihat aja untuk tonton perbandingan antara AMD Ryzen 3 dengan prosesor tetangga. Ya kan? Prosesor tetangga namanya. Rumput tetangga kadang nggak terlalu hijau, kadang rumput kita lebih hijau ya. Oke, rasanya kayaknya agak hambar nih kalau kita nggak ngasih Juve ya, Rod ya. Cuma basa-basi doang. Cuma basa-basi doang, yang pasti juga ini banget ditunggu buat para penonton nih, giveaway langsung dari AMD. Ya, Nah, oke. oke, Mas Hans, kira-kira hadiahnya apa aja nih buat giveaway nih? Oke, aku punya ini. Wih, gila. Oke, jaket Jaket Ryzen, Ryzen, jaket Ryzen sih. di eksklusifnya Ryzen ya. Nah, terus ada juga Boleh taruh dong, rentangin dulu ya kan, Nah. biar kasih lihat belakangnya ya kan. Oke. Oh, mantep. Ya ya kan? seperti ini ya. Belakangnya. Eh, Hoodie ya Mas ya. Ah, Lumayan untuk manjat gunung lumayan nih. Depannya Oke. juga ada logo AMD. Ini kalau gue pakai ini bangga nih. Cie. Oke, nah terus kita juga punya kaos yang seperti saya pakai ini, gitu. Nah, Jadi ini kaosnya nih kayak begini. ada Oh. belakangnya nggak ada. Oke, jadi saya punya 2 jaket dan 3 kaos seperti yang saya pakai ini. Mungkin saya minta ini aja ya. Kita kan tahu nih Ryzen 3 udah launching ya kan. Nah terus tadi juga saya sempat bicara tentang fiturnya, tentang ininya ya istilahnya. Nah kira-kira teman-teman tertarik nggak sih dengan Ryzen ini? Ya kan? Nah kalau kalian tertarik ataupun mungkin kurang tertarik ya sebutkan alasannya juga dan kasih hashtag Ryzen untuk semua. Mungkin ada kesan dan pesan nggak Mas? Mungkin buat penonton ulasan atau mungkin juga buat para penggemar AMD gitu. Oke, thank you banget ya buat ulasan udah ngasih waktu ke kita, istilah kita bisa ngobrol seperti ini. Nah, banyak juga review yang saya lihat juga di ulasan ini menarik ya tentang AMD ya. Jadi mungkin kalian juga bisa terus pantengin karena kita juga akan tetap kerjasama dengan Enter ya Siap. istilahnya. Jadi kalian mau cari AMD kalian bisa cari di Enter juga. Oke, itu kira-kira kesan dan pesan dari Mas Hans mewakili dari AMD, dan mungkin juga kita gue TJ dan Rodi pengen undur diri juga buat pokoknya ikutin terus mengenai perkembangan berita tentang AMD. Bisa lihat dari situs Ulasan ID juga, bisa lihat dari channel Ulasan ID juga, dan bisa langsung lihat di situsnya dari AMD. Dari fanpage-nya. Fanpage-nya AMD Indonesia. Oke, jangan lupa untuk langsung like, share, dan subscribe-nya juga. Sampai ketemu di video selanjutnya yang pasti akan heboh. Wow. Bye-bye. Bye.